Nah, pada video kali ini kita akan praktek tentang teori blocking port yang kemarin sudah kita bahas pada video sebelumnya. Tapi sebelum itu kita akan mencari terlebih dahulu yang namanya root bridge. Nah, untuk mencari root bridge, kita harus mencari bridge ID. Untuk mencari bridge ID, kita akan melihat dari priority yang terkecil. Nah, karena di sini prioritinya sama yaitu 32768, jadi kita akan mencari dari MAC address yang terkecil. Itu tadi untuk mencari root bridge. Nah, di sini kita akan mencari dulu MAC address-nya. Kita masuk pada switch 1, kita klik mode CLI, masuk ke mode privilege, lalu ketikkan show interface VLAN 1. Nah, teman-teman bisa dilihat pada tulisan ini address is, lalu kita kopikan, setelah itu kita paste. Lalu kita coba lihat pada switch 2. Nah, ini MAC address pada switch 2 kita kopikan. Lalu kita lihat pada switch 3. Nah, ini untuk MAC address switch ketiga kita kopikan juga. Nah, di sini bisa dilihat bahwa switch 1 MAC address-nya 0060, artinya nilainya 60. Dan untuk switch 2 itu MAC address-nya 0001, artinya nilainya adalah 1. Untuk di switch 3 MAC address-nya 00D0, artinya nilainya adalah 13, karena D itu 13. Nah, jadi root bridge-nya itu berada di switch 2. Oke, berarti switch kedua ini adalah root bridge, yang berarti adalah raja. Nah, jadi priority switch kedua ini adalah designated port. Oke, designated port di FA02 juga designated port. Nah, berarti di switch ke 1 dan 3 ini adalah non-root bridge. Oke, selanjutnya kita akan mencari root port pada switch ke 1 dan 3. Root ports itu adalah port yang paling cepat terhubung ke root bridge. Dalam hal ini, untuk switch 1, root portnya adalah FA01 yang paling tercepat ke root bridge. Nah, untuk switch 3, yang paling tercepat adalah FA01 juga. Oke, jadi ini nilainya adalah 60 dan ini nilainya 13. Berarti switch 1 yang menang. Artinya di switch 1 ini FA02 akan menyala atau up dan akan menjadi designated port. Nah, untuk switch ketiga FA02 ini akan menjadi alternative port atau port yang di blocking. Oke, kita coba nyalakan lampu LED-nya untuk membuktikan bahwa teori ini benar atau tidak. Dan bisa dilihat sendiri bahwa sekarang yang di blocking itu FA02 di switch 3. Dan jadi begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cost. Kita coba tulis di sini COST. Cost ini adalah sama seperti root port. Root port ini adalah port berapa yang paling tercepat menuju bridge. Dalam hal ini di switch 3 itu root portnya, yaitu port yang paling tercepat menuju root bridge adalah FA01. Nah, sebenarnya untuk switch ketiga ini ada 2 jalur yang bisa menuju root bridge, yaitu menuju FA01 dan FA02. Namun di sini untuk melihat yang paling tercepat ke root bridge itu dilihat dari cost-nya. Cost ini adalah berdasarkan bandwidth-nya. Nah, misalkan di sini ada 10 MB. Cost-nya berarti 100. Untuk 100 MB itu cost-nya adalah 19. Lalu untuk 1 giga itu cost-nya adalah 4 dan seterusnya. Nah, untuk masing-masing ini semuanya adalah 100 MB kecepatannya. Oke, untuk menentukan kita buka switch-nya, kita ketik show spanning tree lalu enter. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini cost-nya adalah 19, yang artinya bahwa kecepatannya adalah 100 MB. Nah, untuk FA1 itu adalah root port. Dan untuk FA02 adalah designated port. Nah, itu untuk switch 1. Oke, kita coba hapus untuk port link yang menuju utamanya. Kalau kita hapus link utamanya, nanti di switch 1 ini akan menjadi root port. Dan alternative port ya itu akan menyala. Untuk menyalakan kita fast forward untuk mempercepatnya. Oke, sudah menyala, kita coba lihat cost-nya itu menjadi berapa.
show spanning tree. Dan bisa dilihat bahwa di sini sekarang costnya adalah 38. Artinya bahwa di sini costnya adalah 38. Kenapa bisa jadi 38? Karena di sini 19 ditambah 19 menjadi 38. Nah, kita coba hubungkan lagi link utamanya. Lalu kita fast time forward dan ini akan mati. Lalu di sini kita coba lihat lagi show spanning tree. Nah, bahwa di sini sekarang costnya menjadi 19, artinya kecepatannya menjadi 100 MB. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang manipulasi bandwidth-nya. Nah, karena di sini masing-masing 100 MB itu costnya adalah 19, kita langsung saja masuk pada switch 1. Kita ketik interface FA01, lalu ketik speed, lalu tanda tanya, kemudian enter. Nah, jika sudah, kita ketik 10, lalu enter, lalu exit. Kita coba ketik di sini show spanning tree. Kita coba lihat di sini costnya menjadi 38, yang artinya bahwa di FA01 ini menjadi 10 MB. Namun ini akan menjadi mati dan akan menjadi alternate port di FA02 ini lebih cepat. Di FA02 ini lebih cepat costnya. Jadi yang akan di blocking di FA01 Nah, jadi gitu ya teman-teman. Oke, kita coba hapus linknya di sini. Nah, di sini akan menyala dan di sini kecepatannya akan menjadi 10 MB. Oke, kita kembalikan lagi pada semula. Di sini menjadi 100 MB. Kita konfigurasi interface FA01, speednya menjadi 100 MB. Kita lihat do show spanning tree. Nah, di costnya menjadi 19, artinya menjadi 100 MB lagi. Nah, gitu ya teman-teman untuk manipulasi bandwidth-nya. Di sini road portnya akan menjadi nyala lagi. Kita fast time forward dan bisa dilihat sendiri bahwa sekarang sudah menyala kembali. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manipulasi road bridge. Nah, teman-teman di sini misalkan switch 2 ini yaitu switch lama dengan tahun 2012, ini menambahkan switch 3 dengan switch pada tahun 2022, sudah pasti bahwa MAC address-nya lebih kecil daripada switch yang dulu daripada sekarang. Dari segi performa, bahwa switch baru itu lebih bagus daripada switch lama. Karena hal itu kita butuh yang namanya manipulasi root bridge. Nah, pada konfigurasi kali ini yaitu dari priority-nya, kita langsung saja pada switch 3. Kita ketikkan spanning tree VLAN 1, priority, kemudian tanda tanya. Teman-teman bisa untuk memilihnya dari 0 sampai 01440, tapi ini harus increment of 4096, artinya harus dalam kelipatan 4096. Oke, di sini kita ketikkan bebas. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini dikasih tahu bahwa yang diizinkan priority-nya. Nah, karena by default priority-nya 32768, kita akan setting menjadi 28672. Lalu enter. Oke, kita coba lihat di sini fast time forward. Nah, sekarang pindah menjadi di sini. Teman-teman tahu kan bahwa switch 3 ini menjadi root bridge, bahwa di sini akan menjadi designated port di FA02 dan juga FA01. Di switch 1 itu FA02-nya akan menjadi root port karena port yang paling tercepat menuju switch 3 itu FA02. Untuk di switch 2 itu root portnya di FA02 karena itu yang paling cepat terhubung ke root bridge. Berhubung switch 1 menang, jadi FA01-nya itu menjadi designated port. Nah, di sini menjadi alternative port. Oke, kita kembalikan saja. Ketika no spanning tree VLAN 1. Oke, kita sudah selesai. Di sini juga oke, kita coba fast time forward. Di sini kembali lagi menjadi alternative port. Nah, selanjutnya kita akan belajar pervilanan spanning tree. Bisa disingkat juga dengan PVSTP. Nah, pervilanan spanning tree ini yaitu informasi spanning tree dari tiap-tiap VLAN. Dalam hal ini,
kita mencoba pada VLAN 1, kedua, dan VLAN 3. Kita coba do show spanning tree. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada VLAN 1 informasinya tentang spanning tree-nya. Dalam hal ini kita mencoba buat semua trunk. Kita setting dengan ketik interface rank FA0 1 sampai 2. Lalu switch port mode trunk. Di switch 2 juga kita ketik interface rank FA0 1 sampai 2. Lalu switch port mode trunk. Lalu selanjutnya kita buat VLAN 2 dan juga VLAN 3. Oke, sudah selesai. Kita coba setting di switch 1 interface FA01 sampai 2. Lalu switch port mode trunk. Nah, setelah itu kita bikin VLAN-nya. Oke, kita coba buktikan apakah informasi spanning tree-nya sudah ada. Kita ketikkan do show spanning tree lalu enter. Dan teman-teman bisa lihat bahwa informasinya ada VLAN 1, 2, dan 3. Kita coba do show VLAN brief. Di sini untuk VLAN 3 belum ada. Kita coba buat VLAN 3. Kita cek lagi. Nah, ini sudah ada. Di sini juga ada informasi spanning tree VLAN 3. Kita coba di switch 3. Do show spanning tree. Ini adalah spanning tree VLAN ke 21 dan 3. Nah, gitu ya teman-teman, bahwa itu adalah pervilanan spanning tree. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi manipulasi root bridge pada per VLAN. Jadi untuk VLAN 1 root bridge-nya masih tetap di switch 2. Namun untuk yang VLAN 2 kita akan mengkonfigurasi di root bridge-nya di salah satunya. Oke, di sini kita tambahkan 4 komputer. Nah, di PC 0 itu VLAN 1. Kalau di PC 1 itu VLAN 2. PC 2, VLAN 2, dan yang terakhir PC 3 menjadi VLAN 1. Nah, misalkan kita di VLAN 1 mau mengirimkan paket ke VLAN 1, yaitu sudah pasti akan mengirim lewat link utama. Nah, untuk VLAN 2 juga sama pasti akan lewat link utama. Nah, untuk yang di sini berarti tidak dilewati. Jadi untuk di VLAN kedua artinya di salah satu port yang di sini akan diblocking. Nah, untuk memblocking kita buat root bridge di VLAN kedua yaitu switch 3. Kita pinggirkan dulu nama-namanya. Nah, kita langsung saja konfigurasi pada switch 3. Kita ketikkan spanning tree VLAN 2, priority-nya bebas. Oke, kita coba pakai yang ini. Kita copy. Nah, kita masukkan lalu enter. Oke, kita coba fast forward. Bahwa di sini menjadi warna hijau artinya menyala. Kita coba do show spanning tree. Teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa di sini fokus pada VLAN 2 yaitu this bridge in the root. Artinya bahwa switch 3 ini pada VLAN 2 menjadi root bridge. Di sini FA01 dan 2 menjadi designated port. Oke, kita masuk di switch kedua. Lalu do show spanning tree. Oke, kita fokus pada VLAN kedua. Di VLAN 2 bahwa switch 3 VLAN 2 menjadi root bridge. Kita cek di switch 1 do show spanning tree. Kita lihat pada di VLAN 2. Nah, di VLAN 2 bahwa FA02 menjadi root bridge. Nah, untuk FA01 akan dibandingkan lagi dengan priority terkecil karena prioritinya sama. Kita bandingkan dengan MAC address. Nah, di sini bahwa switch 1 MAC address-nya 1, di switch 2 MAC address-nya 10, bahwa switch kedua menang. Berarti yang di blok adalah FA01 pada switch 1. Kita lihat lagi bahwa FA01 menjadi alternatif port. Yang artinya port ini di blocking di switch 2 VLAN kedua. Oke, itu untuk penjelasan mengenai manipulasi root bridge PVSTP. Selanjutnya kita akan mencoba pengujian ping pada pervilanan STP-nya. Kita hubungkan dulu komputernya.
Nah, lalu kita setting IP-nya. Oke, sudah, kita akan masukkan VLAN-VLAN-nya di sini di switch 1 FA03 ini akan menjadi VLAN 1. Kita masuk ke mode CLI, ketik interface FA04, switch port mode akses, lalu switch akses VLAN 2. Lalu kita setting lagi pada switch 2, interface FA02, interface FA04, switch port mode akses, switch port akses VLAN 2. Nah, teman-teman bisa lihat di show VLAN brief. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bahwa VLAN 2 sudah bisa masuk pada FA04. Kita coba ping pada tiap komputernya. Nah, kalian ikuti saja seperti langkah-langkah pada video ini. Nah, di sini mengirimkan paket ARP bahwa MAC address-nya belum dikenalkan. Kita coba buktikan. Nah, ini sudah sukses, artinya berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba pada switch 2. Nah, ini berhasil juga ya teman-teman dan sukses. Nah, itu adalah pengujian ping per VLAN STP.